Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok E kelas F013 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan presentasi mengenai Statement of Cash Flows atau laporan arus kas pada mata kuliah Pengantar Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Tantina Haryanti dan Ibu Yulianti Raharjo. Harapan kami, setelah menyimak penjelasan ini, materi dapat lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memasuki pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok E beserta NPM masing-masing. Dengan saya, Nafika Yulia Azhara dengan NPM belakang 234, lalu rekan saya, Rivalia Nindias Putri dengan NPM belakang 216, lalu Anissa Fira dengan NPM 221, lalu Rizky Lamtama Sitorus dengan NPM 243, dan yang terakhir Fahmi Sadida Masyu dengan NPM 255. Baik, topik pertama yaitu pengertian laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan dari mana uang kas perusahaan diperoleh dan kemana uang itu digunakan dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Laporan ini penting karena dengan melihat arus kas, kita bisa tahu apakah perusahaan benar-benar punya uang tunai untuk menjalankan usahanya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari laporan arus kas, yaitu apakah perusahaan bisa menghasilkan uang dari kegiatan sehari-harinya atau operasi, lalu apakah perusahaan mampu memperbesar usahanya, misalnya membuka cabang atau membeli mesin baru, lalu apakah perusahaan bisa memenuhi kewajiban, misalnya bayar utang atau gaji karyawan, dan apakah perusahaan cukup sehat keuangannya sampai bisa bagi dividen untuk pemegang saham. Jadi, laporan arus kas bukan hanya catatan uang keluar masuk, tapi juga menunjukkan kesehatan perusahaan. Laporan arus kas punya fungsi yang sangat penting. Bagi manajemen perusahaan, laporan ini membantu untuk mengevaluasi kinerja yang sudah lewat. Misalnya, apakah selama tahun ini kas lebih banyak masuk atau malah keluar? Dari situ, manajemen bisa merencanakan strategi untuk masa depan. Misalnya, bagaimana cara mencari tambahan modal atau mengurangi biaya. Sedangkan bagi pihak luar, seperti investor dan kreditur, laporan arus kas dipakai untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Investor ingin tahu apakah perusahaan punya potensi laba dan bisa membagikan dividen. Kreditur ingin tahu apakah perusahaan cukup kuat untuk membayar utangnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi dari laporan arus kas itu sendiri, berikutnya itu adalah aktivitas operasi yang akan saya bahas. Dan sebelumnya, ada 3 jenis dasar aktivitas arus kas. Yang pertama itu aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pembiayaan. Nah, laporan arus kas itu memiliki bagian untuk setiap kategori arus kas. Lalu apa saja yang dilaporkan oleh masing-masing bagian tersebut? Sekarang mari kita bahas tentang arus kas dari aktivitas operasi. Jadi arus kas operasi itu dimulai dengan laba bersih yang diambil dari laporan laba rugi. Nah, untuk laba bersih sendiri, itu adalah metode tidak langsung pada laporan arus kas diawali dengan laba bersih, seperti yang saya barusan bilang tadi. Karena laba bersih itu dipengaruhi pendapatan dan beban yang tidak selalu sama dengan arus kas, seperti penjualan kredit atau beban akrual, maka diperlukan penyesuaian. Nah, penyesuaian inilah yang merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu yang kedua itu adalah beban penyusutan, depresi, dan amortisasi. Di sini saya sudah melampirkan tabel, tapi sebelum itu beban penyusutan, depresi, dan amortisasi tidak memengaruhi kas, tetapi tetap mengurangi laba bersih. Karena itu, dalam metode tidak langsung, beban ini ditambahkan kembali ke laba bersih agar sesuai dengan arus kas dari operasi. Jadi di tabel ini, itu beban penyusutan sebesar 20.000 dicatat bersama akumulasi penyusutan. Penambahan kembali ini berfungsi membatalkan pengurangan laba bersih yang hanya terjadi secara akuntansi, bukan arus kas nyata. Lalu berikutnya adalah keuntungan dan kerugian penjualan aset atau aktiva. Jadi keuntungan dan kerugian penjualan aset atau aktiva ini termasuk dalam laba bersih. Padahal penjualannya merupakan aktivitas investasi, bukan operasi. Karena itu, keuntungan harus dikurangi dari arus kas operasi, sedangkan kerugian ditambahkan kembali ke laba bersih. Nah, penyelesaian ini diperlakukan
Penyesuaian ini diperlukan agar laporan arus kas mencerminkan arus kas nyata dari aktivitas operasi. Lalu yang terakhir adalah perubahan aset atau aktiva lancar dan kewajiban lancar. Jadi hampir semua aset lancar dan kewajiban lancar itu berasal dari aktivitas operasi. Sebagai contoh ya, ada piutang usaha itu berasal dari penjualan. Lalu persediaan berkaitan dengan harga pokok penjualan dan seterusnya. Nah, perubahan akun lancar akan menimbulkan penyesuaian terhadap laba bersih pada laporan arus kas. Nah, di sini saya sudah melampirkan foto biar kayak sebagai pengingat gitu ya. Jadi sebagai berikut gini. Jadi kalau aset lancar itu kas menurun, diperlukan kas untuk memperoleh aset. Jika piutang usaha, persediaan atau beban dibayar di muka meningkat, kas akan menurun. Karena itu kurangkan kenaikan aset atau aktiva lancar di laba bersih untuk mendapatkan arus kas dari operasi. Lalu ini penurunan aset lancar selain kas menyebabkan kenaikan kas. Jadi ini bisa dilihat ya, kalau penurunan aset lancar itu menyebabkan kenaikan kas. Anggaplah piutang usaha Anchors turun sebesar $4.000. Apa penyebab penurunan tersebut? Ancor harus menagih piutang usaha agar kas dapat meningkat. Karena itu ditambahkan penurunan piutang usaha dan aset lancar lainnya ke laba bersih. Lalu ini ada, kalau penurunan kewajiban lancar itu menyebabkan penurunan kas. Pembayaran kewajiban lancar akan menurunkan kas. Karena itu kita kurangkan penurunan kewajiban lancar dari laba bersih untuk mendapatkan arus kas dari operasi. Lalu ini yang terakhir itu kenaikan kewajiban lancar menyebabkan kenaikan kas. Utang usaha Anchors meningkat. Ini berarti bahwa kas tidak digunakan untuk membayar kewajiban sehingga Ancor memiliki kas yang lebih banyak di tangan. Jadi kenaikan kewajiban lancar akan ditambah ke laba bersih. Dan tadi usaha Ancor itu sebagai perumpamaan. Baik, selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi mempengaruhi aset jangka panjang seperti aset tetap dan investasi. Mari kita bahas cara menghitung arus kas investasi. Cara menghitung arus kas investasi yaitu dengan menghitung akuisisi dan penjualan aset tetap. Perusahaan akan menyelenggarakan akun yang terpisah untuk setiap aset. Akan tetapi, untuk menghitung arus kas investasi, kita harus menggabungkan semua aset tetap menjadi satu akun aset tetap. Dan kita akan mengurangkan akumulasi penyusutan dari harga perolehan dengan satu angka bersih untuk aset tetap, seperti aset tetap bersih. Hal ini akan memudahkan perhitungan. Kas yang diterima dari penjualan aset tetap itu dapat dihitung dengan cara yang tertera di slide ini. Selanjutnya adalah laporan arus kas kategori aktivitas investasi. Yang pertama yaitu meningkatkan dan menurunkan aset jangka panjang seperti komputer, perangkat lunak, tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua yaitu mencakup pembelian dan penjualan aset-aset tersebut ditambah pinjaman kepada pihak lain dengan menagih pinjaman tersebut. Yang terakhir yaitu merupakan kategori yang paling penting kedua setelah aktivitas operasi. Selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan mempengaruhi akun kewajiban dan ekuitas pemilik, seperti wesel bayar jangka panjang, utang obligasi, saham biasa, dan laba ditahan. Untuk cara menghitung arus kas dari aktivitas pembiayaan itu ada 3. Yang pertama yaitu menghitung penerbitan dan pembayaran wesel bayar jangka panjang. Saldo awal dan akhir wesel bayar atau utang obligasi diambil dari neraca. Jika jumlah penerbitan baru maupun pembayaran sudah diketahui, jumlah lainnya dapat dihitung. Wesel bayar ini dihitung dengan menggunakan akun wesel bayar jangka panjang, sementara jumlahnya itu diambil dari neraca. Untuk rumusnya yaitu seperti yang tertera ada di PPT. Yang kedua, yaitu menghitung penerbitan saham dan pembelian saham treasury. Arus kas untuk aktivitas pembiayaan tersebut dapat ditentukan dengan menganalisis akun saham. Sebagai contoh, jumlah penerbitan saham biasa baru ditentukan dari saham biasa. Arus kas yang mempengaruhi saham treasury dapat dianalisis dengan rumus yang tertera pada PPT. Yang terakhir yaitu menghitung pembayaran dividen. Jumlah pembayaran dividen dapat dihitung dengan menganalisis laba ditahan. Dividen saham tidak mempengaruhi kas dan tidak dilaporkan pada laporan arus kas. Selanjutnya adalah laporan arus kas dari kategori aktivitas pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan dan menurunkan kewajiban jangka panjang serta ekuitas pemilik. Yang kedua, mencakup penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pembelian serta penjualan saham treasury. Yang ketiga, mencakup peminjaman uang dan pelunasannya. Yang terakhir yaitu merupakan aktivitas yang tidak begitu penting dari semua kategori. Karena apa yang diinvestasikan oleh perusahaan biasanya jauh lebih penting ketimbang bagaimana perusahaan membiayai pembelian.
Baik, selanjutnya adalah aktivitas investasi dan pembiayaan non-kas. Perusahaan melakukan investasi yang tidak memerlukan kas. Perusahaan itu juga memperoleh untuk pembiayaan selain kas. Jadi, contoh, kita sejauh ini belum melibatkan transaksi tersebut. Pembelian bangunan merupakan aktivitas investasi, sedangkan penerbitan saham biasa merupakan aktivitas pembiayaan. Jadi, kedua transaksi ini merupakan aktivitas investasi dan pembiayaan non-kas. Aktivitas investasi dan pembiayaan non-kas dapat dilaporkan dalam schedule terpisah yang menyertai laporan arus kas. Baik, selanjutnya adalah metode penyusunan laporan arus kas. Untuk menyusun laporan arus kas, kalian harus menyelesaikan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Dan juga diperlukan laporan posisi keuangan di tahun sebelumnya agar bisa dijadikan perbandingan. Laporan arus kas ini dibagi menjadi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung atau direct method, penyusunannya arus kas dari aktivitas operasi ditampilkan langsung berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas secara nyata. Misalnya, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas ke pemasok, pembayaran gaji, dan lain-lain. Sedangkan metode tidak langsung atau indirect method, penyusunannya dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan pos non-kas, misalnya penyusutan atau amortisasi. Juga disesuaikan dengan perubahan aset lancar dan kewajiban lancar, misalnya piutang, persediaan, utang usaha, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dua kata kunci, yaitu jika aset, jika naik dikurang, jika turun ditambah. Sedangkan kewajiban dan ekuitas, jika naik ditambah, jika turun dikurang. Di sini saya ada contoh perbedaan dari suatu laporan keuangan ya. Yang paling jelas perbedaannya adalah dari aktivitas operasi. Jika di metode langsung, aktivitas operasinya kas diterima dari pendapatan yaitu sebesar 475 juta. Nah, kas diterima ini merupakan pendapatan dikurangi piutang. Kemudian kas yang dibayarkan untuk beban. Di sini berjumlah 285 juta. Ini didapat dari total beban dikurangi utang dikurangi penyusutan. Kemudian ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dihasilkan dari kas diterima dikurangi kas dibayarkan. Jadi 475 juta dikurangi 285 juta hasilnya 190 juta. Kemudian ada kas yang dibayarkan untuk pajak. Jadi, kas bersih dari kegiatan operasi adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak, yaitu 190 juta dikurangi 25 juta, hasilnya 165 juta. Sedangkan untuk metode tidak langsung dari aktivitas operasinya, seperti yang saya bilang tadi, dimulai dari laba bersih. Laba bersih dari laporan ini adalah 125 juta. Kemudian penambahan dari piutang, utang usaha, dan beban penyusutan. Seperti yang saya bilang tadi kan ada kata kunci, jika kenaikan aset maka dikurangi, sedangkan jika kenaikan kewajiban dan ekuitas maka ditambah. Di sini ada kenaikan piutang usaha. Piutang usaha kan termasuk ke dalam aset. Jadi kenaikan piutang usaha itu jadi min 25 juta. Sedangkan kenaikan utang usaha itu kan masuk ke dalam kewajiban. Jadi jika kenaikan utang usaha maka menjadi ditambah. Di sini plus 50 juta. Ditambah juga beban penyusutan. Total dari aktivitas operasi min 25 juta plus 50 juta plus 15 juta hasilnya 40 juta. Jadi kas bersih dari kegiatan operasinya sama 125 juta ditambah 40 juta hasilnya 165 juta. Jadi hasil dari kedua laporan ini sama ya, dari aktivitas operasinya yaitu 165 juta. Selanjutnya ada investasi dan keuangan. Ini juga sama ya guys. Nah, diantaranya ada pembelian tanah. Pembelian tanah ini
karena aktiva tetap, jadi dia mengurangi kas. Di sini pembelian tanah jadi minus 75 juta. Lalu ada aktivitas keuangan, ya, terdiri dari obligasi, dividen tunai. Nah, karena obligasi ini termasuk ke dalam kewajiban dan ekuitas, karena kenaikan obligasi maka jadi plus ya. 100 juta dikurangi dividen tunai, 75 juta, hasilnya adalah 25 juta. Jadi kas bersih dari aktivitas keuangan ini 25 juta. Nah, untuk mengetahui kenaikan kasnya, kita jumlah dari aktivitas operasi ditambah kegiatan aktivitas investasi ditambah aktivitas keuangan. Jadi 165 juta dikurangi 75 juta ditambah 25 juta, hasilnya 115 juta. Kemudian kas pada tahun sebelumnya pada 31 Desember 2018 yaitu 215 juta. Lalu untuk kas pada tahun KN atau di sini tertulis kas pada 31 Desember 2019 yaitu penjumlahan dari kas pada 31 Desember 2018 ditambah kenaikan kelas. Jadi 115 juta ditambah 215 juta hasilnya 330 juta. Nah, untuk metode langsung ini sebenarnya informasinya itu lebih jelas dan mudah dipahami karena langsung menunjukkan uang masuk dan uang keluar. Selain itu, metode langsung ini cocok untuk analisis likuiditas perusahaan. Namun penyusunannya itu lebih sulit karena data penerimaan dan pengeluaran kas itu harus dirinci dari catatan akuntansi. Sedangkan laporan arus kas metode tidak langsung ini umumnya lebih banyak dipakai oleh perusahaan karena lebih praktis dan data berasal dari laporan laba rugi dan neraca, jadi nggak perlu rincian kas. Namun kekurangannya kurang jelas bagi pembaca awam karena tidak menunjukkan langsung penerimaan atau pengeluaran kas. Selanjutnya kita akan membahas pada cara mengukur kecukupan arus kas yang biasa disebut dengan arus kas bebas. Arus kas bebas adalah sejumlah kas yang tersedia setelah pembayaran ataupun transaksi atas investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti pada contohnya PepsiCo Inc. yang menggunakan arus kas bebas untuk mengelola operasi perusahaannya. Anggaplah saja PepsiCo mengharapkan suatu kas yang bersih senilai 2,3 miliar dolar. Dengan asumsi PepsiCo berencana membayar anggaran untuk jumlah pembelanjaannya senilai 1,9 miliar dolar untuk modernisasi pabrik pembotolannya. Sehingga dapat kita simpulkan, arus kas bebas yang didapatkan oleh PepsiCo senilai 0,4 miliar dolar. Dari total operasi kas yang bersih dikurangi dengan pembelanjaan, yaitu 2,3 miliar dolar dikurangi dengan 1,9 miliar dolar, yang menghasilkan 0,4 miliar dolar, di mana arus kas tersebut tidak tergantung pada pembiayaan lain dan memiliki hal yang cukup penting dalam perusahaan menjadi penopang dalam perusahaan dalam jangka tertentu. Tahap berikutnya kita akan masuk pada pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan tersebut menjadi salah satu hal yang krusial yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana laba perusahaan dengan sistem operasi yang telah dibuat melalui laporan arus kas. Dengan salah satu contohnya melalui besar kas yang berasal dari 3 aktivitas transaksi. Yang pertama, melalui aktivitas operasi yang bisa dibilang pertanda baik, dikarenakan aktivitas operasi menjadi sumber utama dalam kas yang mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Dan yang kedua, berada pada investasi yang memiliki pertanda buruk, yang berarti aktiva ataupun aset dalam jangka panjang dijual untuk memenuhi arus kas tersebut. Dan yang ketiga, pada aktivitas pembiayaan. Pada aktivitas pembiayaan bisa dibilang memiliki dampak yang cukup
baik ataupun oke. Karena arus kas tersebut mengalami transaksi yang dapat menopang investasi dan membantu perjalanan perusahaan secara berkala. Sebagai contoh, kita akan lihat pada perusahaan Robbins Corporation yang mengalami 3 aktivitas pada laporan arus kas, yang dimana memiliki aktivitas operasi sejumlah $40.000 dan aktivitas investasi senilai $66.000 dan juga aktivitas pembiayaan sekitar $40.000, di mana kita mengetahui aktivitas investasi menjadi salah satu kendala ataupun masalah dalam perusahaan karena penjualan aktiva atau aset dalam jangka panjang, di mana hal tersebut ditopang oleh aktivitas operasi dan juga aktivitas pembiayaan. Sehingga kita bisa asumsikan untuk mencari saldo kas total, yaitu aktivitas operasi ditambah dengan aktivitas pembiayaan dikurangi dengan aktivitas investasi dan menghasilkan saldo kas total senilai $19.000. Nah, pada kesimpulannya, laporan arus kas menjadi salah satu komponen yang cukup penting dalam keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana ataupun laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan demi keberlangsungan suatu perusahaan secara berkala. Dan sekian informasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih.